Bayangin sebuah tempat di Bali di mana orang dari seluruh dunia datang. Bukan cuma buat foto, tapi buat mandi, menyucikan diri, dan ngerasain energi spiritual yang luar biasa. Nah, itulah adalah Pura Tirta Empul. Nah, sebuah pura dengan mata air suci yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Yuk kita kulik bareng sejarah dan cerita di balik keajaiban tempat ini. Tapi sebelum itu dimulai, untuk kalian jangan lupa juga ya terus follow channel budaya Bali ini. Di sini kita akan menjelaskan semua mulai dari masalah, tradisi, budaya, dan masih banyak lagi. Yuk kita langsung mulai videonya. Oke, yang pertama di sini Tirta Empul itu terletak di Desa Manukaya. Tampak Siring Gianyar sekitar 1 jaman dari Denpasar, jadi nggak terlalu jauh jaraknya ya. Tempat ini juga dikelilingi dengan bukit hijau dan sawah yang sangat subur. Udaranya sejuk, airnya jernih banget, dan begitu sampai di sini kalian akan langsung merasakan suasana yang sangat adem, tenang, dan damai. Nah, oh ya, di sini juga ada di atas pura juga ada Istana Presiden. Namanya Istana Tampak Siring yang dulu dibangun oleh Presiden Soekarno. Nah, dan tentunya banyak banget pemimpin-pemimpin kita sebelum menjabat pasti datang ke sini dulu. Sebabnya apa? Saya kurang tahu. Nah, di sini juga ada nama Tirta Empul itu berarti mata air suci. Pura ini dibangun pada masa Raja Chandrasingha Warmadewa sekitar tahun 960 Masehi. Lama banget, teman-teman ya. Jadi sudah sampai kurang lebih di 1000 tahun berdiri. Tapi yang bikin tempat ini istimewa banget adalah legenda yang menyertainya. Konon Dewa Indra pernah bertarung melawan raja jahat bernama Maya Danawa. Raja ini punya kesaktian luar biasa dan sempat meracuni mata air yang dimiliki para dewa ya. Untuk menyelamatkan pasukannya, Dewa Indra kemudian menancapkan tongkat saktinya ke tanah. Dan muncullah mata air suci yang kini dikenal sebagai Pura Tirta Empul. Jadi filosofinya kerasa banget teman-teman ya. Dan ada cerita di sini yang menurut saya sih lumayan harus kita pelajari juga. Nah, dan selain itu Pura Tirta Empul terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada Jabapura atau halaman luar, yang kedua ada Jaba Tengah untuk tempat pemandian, dan yang ketiga ada Jeroan atau tempat utama sembahyang. Di bagian tengah ada 30 pancuran air suci yang mengalir langsung dari mata air alami. Setiap pancurannya punya nama dan fungsinya masing-masing. Ada untuk pembersihan diri, keselamatan, bahkan untuk membuang hal-hal negatif dari tubuh dan pikiran. Jadi banyak banget fungsinya teman-teman ya. Bahkan di sini ada 30 pancuran yang mungkin harus kalian coba ketika datang ke sini. Nah, selain itu, yang paling terkenal dari Pura Tirta Empul tentunya adalah ritual melukat. Sebuah proses spiritual untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Jadi banyak banget mungkin dari bukan orang asli Bali ya teman-teman yang datang ke sana, bahkan sampai mancanegara datang langsung ke sini untuk merasakan sensasi pembersihan dalam dirinya. Nah, biasanya orang mulai dari pancuran pertama dan mengikuti urutan sesuai kepercayaan, dan banyak yang datang dengan niat tertentu, mencari kedamaian, kesehatan, menghilangkan energi negatif. Tapi satu hal yang penting, melukat bukan cuma soal fisik, tapi niat dalam hati itu juga harus tulus teman-teman ya. Jadi ini juga berpengaruh pada diri kita sendiri. Untuk niatnya baik atau enggak, tulus atau enggak, itu juga berpengaruh. Nah, selain itu ada banyak cerita menarik seputaran pancuran di Tirta Empul. Contohnya itu pancuran pengelukatan dan Tirta Penektegan teman-teman ya, yang dipercaya sebagai alat pengusir roh jahat yang menyembuhkan ya penyakit batin. Nah, selain itu juga masyarakat Bali percaya bahwa setiap tetes air di sini mengandung energi penyembuh. Makanya sebelum melukat, orang biasanya sembahyang dulu untuk meminta restu dari Sang Hyang Widi. Nah, dan yang menarik di sini hanya turis asing, ibaratnya banyak turis asing pun yang datang dan ikut ritual ini karena mereka juga ingin ngerasain ya ketenangan batin setelahnya. Jadi ini sangat berpengaruh teman-teman ya.
wisatawan pun bisa langsung melukat di sini atau melakukan pembersihan diri menggunakan air suci yang ada di sini. Nah, selain itu, Tirta Empul juga gambaran nyata gimana budaya dan spiritualitas Bali berjalan beriringan. Di satu sisi, pura ini sakral dan sangat dihormati. Tapi di sisi lain juga terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dan merasakan energi di tempat ini. Nah, ini juga yang bikin Bali selalu istimewa ya di mata wisatawan, karena ada keseimbangan antara dunia skala dan niskala, antara dunia nyata atau spiritual. Itu pengertiannya, teman-teman ya. Skala itu nyata dan niskala itu adalah spiritual. Jadi seperti niskala itu seperti hal yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Nah, selain itu Pura Tirta Empul bukan sekedar juga tempat wisata, tapi juga tempat di mana kita bisa menenangkan hati, membersihkan pikiran, dan menyatu dengan alam. Nah, setelah itu kalau kamu ke Bali, sempatkan mampir ke sini. Bukan cuman buat foto-foto, tapi ngerasain sendiri pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Nah, tentunya ini adalah video terakhir teman-teman ya, penjelasan dari kita hari ini mengenai Pura Tirta Empul. Nah, tentunya sampai ketemu di video berikutnya, dan di sini kita akan terus mengedukasi kalian mengenai tradisi, budaya, dan beberapa pura-pura di Bali teman-teman ya. Karena di sini di video ini akan terus lanjut, saya akan membahas tentang pura-pura. Tentunya saya akan terus belajar teman-teman ya, seperti apa sih konsep pura-pura di Bali, budaya seperti apa, masalah apa yang di Bali. Di sini kita akan bahas semua. Dan saya akan menjadikan channel pertama yang paling aktif ya di YouTube menjelaskan tentang tradisi dan budaya di Bali. Oke, jangan lupa di subscribe, follow, dan tentunya komen ya. Kalau mungkin saya ada kesalahan, kalian bisa langsung hit saya di sini melalui komen-komen. Oke, sekian dari video, saya ucapkan terima kasih.